Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, teman-teman rahimakumullah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang fikih puasa. Sekarang kita nyampe kepada pembahasan syurutu sihhatis shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Syurutu sihhatis shaumi. Ini adalah syarat-syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffarat, yakni apabila sudah terpenuhi hadhihi syurutu, syarat-syarat ini, sahha shaumu, maka puasanya sah. Yang dimaksud dengan syarat sahnya puasa itu adalah syarat-syarat yang kalau semuanya terpenuhi, maka ibadah puasa yang dilakukan oleh kita semuanya maka hukumnya sah. Wahia, adapun syarat-syarat sahnya puasa, arba'atun, itu ada 4. Jadi ada 4. Al-awwal al-islamu, yang pertama adalah Islam. Fayushtaratu, maka disyaratkan, ayyakuna, hendaknya ada orang yang berpuasa itu musliman, adalah seorang muslim, jami'an nahari, sepanjang hari. Syarat puasa yang pertama adalah hendaknya Islam. Orang yang berpuasa itu hendaknya orang muslim sepanjang hari. Falawir tadda, maka apabila dia murtad lahdzatan wahidatan, walaupun hanya sebentar, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Jadi karena di dalam puasa itu untuk sah disyaratkan harus Islam, maka kalau orang yang berpuasa itu murtad walaupun sebentar, hukum puasanya batal. Atsani al-aqlu, yang kedua adalah berakal. Fayushtaratu, maka disyaratkan, ayyakuna, hendaknya ada orang yang berpuasa itu akilan, adalah orang yang berakal. Ay mumayyizan, yakni dia itu pintar, jami'an nahari, sepanjang hari. Syarat sah puasa yang kedua adalah hendaknya harus orang yang berpuasa itu berakal. Berakal ini sepanjang hari. Falau junna, maka apabila dia gila, walau lahdzatan wahidatan, walaupun hanya sebentar, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Jadi kalau orang yang berpuasa itu gila, walaupun gilanya itu sebentar, maka puasanya batal. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu harus berakal sepanjang hari, sehingga kalau gila walaupun sebentar, maka puasanya batal. Wa ammal igma'u, adapun pingsan, wasukru, dan mabuk, fasayati, maka akan datang tafsiluhu, penjelasannya, fi mubtilatis shaumi, di dalam bab hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau masalah pingsan, kemudian masalah mabuk, itu nanti akan dijelaskan di dalam bab hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ini berkaitan dengan orang yang gila. Jadi memang syarat daripada puasa itu harus berakal, sehingga kalau gila walaupun sebentar maka puasanya batal. Berkaitan dengan gila ini, jadi kalau misalnya ada orang gila dan gilanya tidak dicari-cari, maksudnya dia itu tidak mencari-cari sebab gilanya, maka orang itu
tidak dosa meninggalkan puasa, setelah sembuh dari gilanya tidak wajib qada. Tetapi kalau seandainya ada orang gila, tetapi gilanya itu masih mencari-cari sebab, misalnya ada orang hobi judi, waktu puasa dia judi, kemudian seluruh hartanya dipertaruhkan, termasuk rumah tempat tinggalnya juga dipertaruhkan, sehingga ketika judinya dia kalah, maka dia gak punya apa-apa. Karena gak punya apa-apa, dia menyesal, akhirnya gila, maka berarti dia itu termasuk orang yang mencari-cari sebab gilanya. Lah orang yang seperti itu, memang nanti dia itu tidak wajib puasa, akan tetapi dia tidak berpuasa, hukumnya dosa. Dan kalau seandainya dia sembuh dari gilanya, dia wajib mengganti atau mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Kemudian ats-tsalitsu, adapun yang ketiga, an-naqa'u, itu adalah bersih, minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Syarat puasa, syarat sah puasa yang ketiga adalah harus bersih, suci dari haid dan nifas. Fayushtaratu, maka disyaratkan, antakuna, hendaknya ada, almar'atu, perempuan itu, thahiratan, adalah suci, jami'an nahari, sepanjang hari. Jadi orang perempuan yang berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Falau hadat, maka apabila dia itu haid, fi akhiri lahzatin, di akhir yang sebentar, minan nahari, dari siang, batala shaumuha, maka puasanya itu batal. Maka kalau ada perempuan hampir selesai harinya untuk berpuasa itu dia haid, hampir selesai, satu hari itu hampir selesai, dia haid, maka puasanya batal. Walaupun hampir maghrib misalnya, tetap puasanya itu batal. Karena orang itu disyaratkan harus suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Kemudian berikutnya, wa kadzalika, begitu juga, lau tahurat, apabila ada perempuan itu suci dari haid dan nifas, athna'ahu, di tengah-tengah hari, walakin yusannu, akan tetapi disunnahkan, laha, bagi perempuan itu, al-imsaku, untuk menahan diri. Jadi kalau misalnya ada perempuan dia haid, ternyata di pertengahan hari haidnya berhenti, akhirnya dia mandi besar, maka walaupun dia sudah suci, tidak boleh dia itu berpuasa, gak sah hukumnya dia berpuasa. Akan tetapi walaupun puasa bagi dia tidak sah, dia disunnahkan untuk imsak, untuk tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan. Tetapi di catatannya dijelaskan, wa yahrumu ala haidin wa nufasa'a, haram bagi orang yang haid dan orang nifas, al-imsaku biniyati shaumi, menahan diri dengan niat puasa. Sudah dikatakan bahwa orang yang haid dan nifas itu tidak sah untuk berpuasa. Kok ada perempuan sudah haid, dia menahan diri tapi dengan niat puasa, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena puasa haram bagi dia. Lakin la yajibu ta'ati mufattirin iktifaan bi adamin niyah. Akan tetapi walaupun perempuan itu tidak sah melaksanakan puasa dan dia itu haram imsak dengan niat puasa, walaupun demikian perempuan itu tidak diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa demi dikatakan tidak berpuasa. Cukup dia itu tidak niat, itu sudah cukup. Kemudian berikutnya ar-rabi'u, adapun yang keempat, al-ilmu, itu mengetahui bikaunil waktu, dengan keberadaan waktu, qabilan, itu bisa menerima, lisaumi, untuk berpuasa. Syarat yang keempat, syarat sahnya puasa adalah hendaknya orang yang berpuasa itu tahu kalau hari yang ia gunakan untuk berpuasa itu memang betul-betul hari yang bisa digunakan untuk berpuasa. Maksudnya apa? Bi'allam yakun, gambarannya bi'allam yakun, dengan tidak ada hari tersebut, minal ayyami, termasuk hari-hari, allati nuhya, yang dilarang, anis shaumi, berpuasa, fiha, di dalam hari-hari itu. Maksudnya orang yang berpuasa itu tahu kalau hari yang ia berpuasa itu bukan termasuk hari-hari yang dilarang berpuasa. Misalnya bukan hari raya,
kemudian bukan hari tasyrik, dan lain sebagainya. Jadi secara kesimpulan, syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama, hendaknya orang yang berpuasa itu harus muslim sepanjang hari. Sehingga kalau orang yang berpuasa itu murtad walaupun sebentar, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, syaratnya orang yang berpuasa supaya sah adalah hendaknya dia mempunyai akal, yakni bisa membedakan, yakni mumayyiz, sudah pintar. Sehingga kalau gila walaupun sebentar, maka puasanya batal. Kemudian syarat yang ketiga, harus suci dari haid dan nifas. Sehingga kalau pertengahan puasa atau hampir selesai puasa dia haid, maka puasanya batal. Dan yang terakhir, dia harus tahu bahwa waktu yang digunakan untuk berpuasa itu memang betul-betul termasuk hari yang tidak dilarang berpuasa. Jadi 4 hal ini harus terpenuhi supaya puasanya sah. Kemudian berikutnya syurutu wujubis shaumi. Ini adalah syarat-syarat wajibnya puasa. Ai idza tawaffarat, yakni apabila sudah terpenuhi hadhihi syurutu, syarat-syarat ini, wajaba maka wajib as-shaumu, berpuasa. Ini sekarang tentang syarat wajib. Apa yang dimaksud syarat wajib puasa itu adalah syarat-syarat yang kalau sudah terpenuhi maka mempunyai beban kewajiban berpuasa. Wahia, adapun syarat wajibnya puasa, khamsatun, itu ada 5. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-islamu, adalah Islam. Jadi Islam ini di samping menjadi syarat wajib puasa juga menjadi syarat sahnya puasa. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-islamu, adalah Islam. Fala yukhatabu, maka tidak diwajibkan bihi, dengan puasa, al-kafiru, orang kafir, fid dunya, di dunia. Jadi orang kafir itu tidak diwajibkan berpuasa di dunia. Di dunia dia itu hanya diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau itu diucapkan baru semuanya itu nanti diwajibkan. Kalau misalnya tetap jadi kafir, maka nanti di akhirat dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala syariat-syariatnya. Jadi di sini orang kafir itu tidak diwajibkan berpuasa di dunia. Wa ammal murtaddu, adapun orang yang murtad, fayajibu, maka wajib alaihi, atasnya, al-qada'u, mengganti puasa, yakni mengqadha puasa, idza raja'a, apabila dia itu kembali, ilal islami, kepada Islam. Kenapa? Taghlidhon, untuk memberatkan, alaihi, kepada orang murtad. Jadi orang murtad itu wajib mengqadha puasa apabila nanti kembali ke dalam Islam. Kenapa? Untuk memberatkan kepadanya supaya tidak mempermainkan agama Islam. Kemudian berikutnya ats-tsani, adapun yang kedua, at-taklifu, adalah harus mukallaf. Ayyakuna, yakni hendaknya ada orang yang berpuasa itu balighan, sudah baligh, akilan, dan mempunyai akal. Syarat wajib puasa yang kedua adalah harus mukallaf. Yang dimaksud mukallaf itu apa? Orang itu sudah balik. Balik itu bisa dilihat dengan 3 tanda. Yang pertama, pernah mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan di usia minimal 9 tahun. Yang kedua, dia itu pernah haid, yakni berlaku untuk perempuan, pernah haid di usia minimal 9 tahun. Kalau 2 tanda ini gak ada, maka bisa diketahui baliknya dengan apa? Dengan mencapai usia 15 tahun. Dan ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Jadi orang mukallaf itu sudah balik dan berakal. Artinya apa? Kalau belum balik, tidak ada tanda-tanda 3 itu, dan juga tidak berakal, maka tidak dikatakan mukallaf. Wa ammas sabiyu, adapun anak kecil, fayajibu, maka wajib ala wali amrihi, atas orang yang mengurusi urusannya, yakni walinya, an ya'murahu, untuk memerintahkan anak kecil itu, bisaumih, berpuasa, li sab'i sinina, karena sudah umur 7 tahun. Wa yadribahu, dan hendaknya wali itu memukul anak kecil itu, idza tarakahu, apabila meninggalkan puasa, li asyri sinina, ketika sudah umur 10 tahun. In ataqahu, apabila anak itu sudah mampu melakukan puasa.
Jadi anak kecil yang sudah umur 7 tahun itu ada kewajiban kepada walinya untuk memerintahkannya berpuasa. Dan kalau sudah 10 tahun dia mampu seandainya berpuasa, akan tapi dia tidak berpuasa, maka kepada walinya wajib memukul anak tersebut karena meninggalkan puasa. Cuman yang perlu dikasih catatan, pukulan di sini bukan pukulan yang parah, tetapi pukulan yang bersifat mendidik. As-salisu, adapun yang ketiga, al-itaqatu adalah mampu, ail kudratu yakni mampu alaihi berpuasa. Yang ketiga, syarat wajibnya puasa itu harus mampu. Wal itaqatu, adapun mampu, takunu hissan, itu ada secara kasat mata, wa syar'an, dan secara syarak. Jadi mampu itu ada yang mampu secara kasat mata, secara fisik, ada yang mampu secara syarak. Al-awwal hissan, yang pertama adalah mampu secara kasat mata. Fala yajibu, maka tidak wajib, ala syaikhi, atas orang tua, al-harimi yang pikun, wal maridi, dan orang sakit, alladzi la yurja buruhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dari pengertian mampu secara kasat mata, maka kalau ada orang tua yang sudah renta atau ada orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dia tidak berkewajiban untuk berpuasa, akan tapi nanti dikeluarkan fidyah untuk dia. Yang kedua, watsani syar'an, yang kedua adalah mampu secara syarak. Sehingga pengertiannya, fala yajibu, maka tidak wajib, alal haidi, atas orang yang haid, wan nufasai, dan orang yang nifas. Orang yang haid dan nifas itu dianggap tidak mampu secara syarak, sehingga dia itu tidak wajib berpuasa, akan tetapi nanti mengqadha. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, as-sihhatu adalah sehat. Fala yajibu, maka tidak wajib puasa itu, alal maridi, atas orang yang sakit. Yang keempat adalah harus sehat, maka orang sakit tidak wajib melakukan puasa. Wa dhabitul maradi, adapun definisi sakit, al-mubihi, yang memperbolehkan lil fitri untuk tidak berpuasa, huwa adalah alladzi yukhafu, adalah sakit yang dikhawatirkan, minhu karenanya, al-halaku, meninggal, au ta'akhurus syifai, atau terlambat sembuh, au ziyadatul maradi, atau tambah sakit. Wa dzalika, adapun hal itu, ma yusamma, adalah sesuatu yang disebut mahdzurat tayammumih, mahdzurat tayammum, hal-hal yang membahayakan, yang menyebabkan orang boleh tayammum, hal-hal yang memperbolehkan seseorang untuk tayammum, mahdzurat tayammum. Jadi yang keempat itu, syarat wajibnya puasa adalah harus sehat, sehingga orang sakit itu tidak wajib untuk berpuasa. Cuman tidak sembarang sakit, tetapi sakit yang sekiranya kalau berpuasa dia dikhawatirkan meninggal, dikhawatirkan terlambat sembuh, atau dikhawatirkan tambah sakit. Maka orang yang menderita sakit seperti itu tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Intinya, sakit yang sekiranya memperbolehkan seseorang untuk tayammum, maka itu memperbolehkan seseorang untuk meninggalkan puasa. Al-khamisu, adapun yang kelima, al-iqamatu adalah mukim. Fala yajibu, maka tidak wajib puasa itu, alal musafiri, atas orang yang bepergian, alladzi yusafiru, yang bepergian, safaron tawilan, dengan jarak yang jauh, ai 82 kilometrin, yakni mencapai jarak 82 km, mubahan, dengan perjalanan yang diperbolehkan. Jadi yang kelima, syarat orang itu wajib berpuasa adalah orang itu harus mukim. Sehingga kalau ada orang bepergian dan bepergiannya itu jauh, kira-kira paling sedikit itu 82 kilo, dan perjalanannya itu diperbolehkan, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Cuman di sini ada syaratnya, wa yushtaratu, dan disyaratkan, li jawazil fitri, untuk bolehnya tidak berpuasa, fis safari, ketika bepergian. Apa yang disyaratkan? An yusafira, hendaknya dia itu bepergian, qabla tulu'il fajri, sebelum
terbitnya fajar shodiq. Jadi disyaratkan untuk diperbolehkannya bagi musafir dengan perjalanan jauh 82 kilo paling dekat dan perjalanannya itu mubah, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Syaratnya bepergiannya itu dilakukan sebelum terbitnya fajar. Wa tajibu niyatut tarahhusi indal fitri. Di catatannya dijelaskan, orang yang bepergian dan tidak berpuasa itu disyaratkan tidak berpuasanya itu di dalam hati, dia wajib niat untuk mengambil keringanan. Alal musafiri wa tajibu, dan wajib niyatut tarakhusi untuk niat mengambil keringanan, alal musafiri atas orang yang bepergian, wal maridi dan orang yang sakit, alladzi yurja bur'uhu, yang bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi kepada orang yang bepergian, kepada orang yang sakit tetapi masih bisa diharapkan kesembuhannya, itu wajib ketika tidak berpuasa di dalam hatinya ada niat ingin mengambil dispensasi, ingin mengambil keringanan daripada syariat Islam. Wa man ghalabahul ju', dan orang yang kelaparan juga boleh mengambil dispensasi untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa itu dia niatkan untuk mengambil keringanan. Supaya apa? Liyatamayyaza, supaya menjadi beda. Al-fitru, tidak berpuasa, al-mubahu, yang diperbolehkan, min ghairihi, dari tidak berpuasa yang lain. Tujuannya apa? Supaya ada bedanya tidak berpuasa yang diharamkan dengan tidak berpuasa yang diperbolehkan. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, as-saumu adalah berpuasa, lil musafiri, kepada orang yang bepergian, illam yashuqqah, apabila tidak berat puasa itu, alaihi, kepada musafir. Jadi orang yang bepergian apabila dalam keadaan puasa dia itu tidak berat, maka yang lebih utama kepada dia adalah berpuasa. Fa in syaqqa fal fitru afdalu. Kalau keadaan dia berpuasa itu membuat ia berat di dalam perjalanan, kalau dalam keadaan berpuasa menyebabkan dia berat, sakit di dalam perjalanan, maka yang lebih utama kepada dia adalah tidak berpuasa. Jadi secara kesimpulan, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama, harus Islam, maka orang kafir tidak wajib berpuasa. Adapun orang murtad, dia nanti kalau sudah kembali ke Islam wajib mengganti, mengkodok puasa yang ia tinggalkan selama masa-masa murtad. Yang kedua, syarat wajib puasa itu harus mukallaf, yakni sudah balik dan berakal, sehingga anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Tetapi kalau sudah umur 7 tahun wajib diperintah puasa. Kalau sudah umur 10 tahun tidak puasa padahal dia mampu, wajib dipukul. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa itu harus mampu berpuasa, sehingga orang yang sudah tua renta itu tidak wajib berpuasa, atau ada orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya juga tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat, harus sehat, maka orang sakit tidak wajib berpuasa. Cuman orang sakit yang boleh tidak berpuasa itu adalah sakit yang sekiranya memperbolehkan tayamum. Seperti apa itu sakitnya? Sakit yang sekiranya kalau dalam keadaan berpuasa nanti menyebabkan dia meninggal, atau menyebabkan tambah lama sembuhnya, atau menyebabkan dia itu tambah sakit. Maka sakit yang seperti itu tidak mewajibkan seseorang untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, orang tersebut harus mukim. Artinya apa? Kalau orang sedang bepergian dengan bepergian yang jauh, kira-kira paling dekat 82 km, dan perjalanannya itu diperbolehkan, sekaligus perjalanannya itu dilakukan sebelum terbitnya fajar shodiq, maka orang tersebut tidak apa-apa walaupun tidak berpuasa. Artinya boleh dia tidak berpuasa. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan syarat sah dan syarat wajib puasa. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya.
dan semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.